Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu sayangi. Gimana keadaanmu hari ini? Pasti dalam keadaan sehat-sehat selalu, bukan? Nah, jumpa lagi dengan ibu di mata pelajaran ekonomi. Kali ini yang kita bahas atau ibu paparkan kepada kamu tahap pengiktisar, yang dimana itu adalah neraca saldo. Nah, kamu telah menyelesaikan yang namanya buku besar atau yang dibuat yang sering disebutkan adalah posting buku besar atau ledger ya. Nah, setiap akun dalam buku besar dapat kamu ketahui saldonya, jelasnya. Nah, berdasarkan saldo-saldo tersebut dapat disusun yang dinamakan neraca saldo atau trial balance. Nah, itu gunanya itu untuk yang namanya menguji setiap akun sudah benar atau enggak pengisian tersebut. Makanya ada yang dinamakan neraca saldonya. Dah. Nah, oke, apa dia neraca saldo? Ini dia. Nah, neraca saldo atau disebut sebagai trial balance itu dikatakan sebagai suatu laporan yang berisi mengenai akun-akun disertai saldo masing-masing. Nah, saldo-saldo tersebut diperoleh dari saldo setiap akun dalam buku besar. Dah. Nah, atau bisa yang dikatakan Oke, di sini dalam buku besar atau bisa dikatakan daftar yang memuat saldo-saldo dari akun-akun yang terdapat di dalam buku besar. Yang dimana mempunyai tujuan penyusunannya itu yang ibu bilang dari yang awalnya untuk menguji apakah transaksi telah dipostkan ke akunnya dengan benar. Selain untuk menguji apakah jumlah yang dipostkan ke buku besar telah mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya. Dan ingat, jika buku besar yang digunakan berbentuk kontrol atau 3 kolom, maka saldo tersebut ditentukan dengan cara yang namanya menjumlahkan debit atau kredit. Jika jumlah debit lebih besar daripada jumlah kredit, maka pada neraca saldo selisih tersebut dicatat sebagai debit. Nah, jika jumlah kredit lebih besar dari jumlah debit, maka otomatis selisihnya akan dicatat di kredit. Nah, berbeda lagi kalau dia memakai 4 kolom atau yang disebut dengan staple. Nah, kalau staple hanya saldonya saja yang dikutip. Nah, gimana dia? Bentar, ibu akan menjelaskannya. Oke? Nah, kita masuk ke dalam ini. Ini kamu sudah melakukannya. Ini udah. Dan ini pun udah posting ke buku besar. Selanjutnya yang kamu lakukan itu adalah neraca saldonya yang dibuat pada akhir periode. Nah, baru bisa masuk ke laporan keuangannya. Tetapi sebelum ini, kamu harus yang namanya melalui jurnal penyesuaian. Kenapa? Karena ada lagi akun-akun yang perlu disesuaikan. Nah, ada akun yang perlu disesuaikan dari harta masuk ke bebannya. Akun apa saja? Nanti kamu akan tahu dia akun apa saja setelah kamu selesai yang namanya atau memahami yang namanya neraca saldo baru masuk ke sini. Oke? Nah, tanpa panjang lebar inilah dia bentuk dari neraca saldo. Nah, ingat selalu ya, nah ini sebelum masuk ke tabel kamu harus membuat perusahaannya, nama perusahaannya, apakah perusahaan si Anto atau perusahaan si Ana, baru yang menyatakan itu adalah neraca saldo. Ini kamu harus membuat keterangannya di sini atau tulisan mengenai neraca saldo atau trial balance. Baru periodenya, misalnya Desember 2020 atau Januari 2020. Nah, tergantung dari soal transaksi yang diminta ya, di bulan berapa dan di tahun berapa. Nah, mana kolomnya? Nah, di kolomnya hanya simpel, ada yang namanya nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Dan ingat, totalnya di sini itu harus seimbang antara debit dan kredit. Setelah semua akun kamu masukkan dan nomornya dan angkanya juga udah kamu masukkan baik di debit dan kredit, totalkan debit, totalkan kredit. Nah, totalkan semua akun di sini. Dapatlah hasilnya di sini, kamu buat di sini. Nah, kalau dia seimbang atau yang dikatakan balance, berarti kebenaran dalam neraca saldomu atau buku besarmu juga dikatakan aman lah. Kalau dia seimbang berarti benar penyusunanmu.
Tetapi kalau dia tidak seimbang, maka terjadi kesalahan. Nah, kesalahan itu bisa dikatakan sebagai ada yang dinamakan kesalahan dalam postingan, ada dinamakan kesalahan dalam saldo akun dan menyiapkan neraca saldo. Itu kesalahan yang terjadi. Nah, ingat ya, total debit dan kredit itu harus sama ini, harus sama dia. Kalau tidak sama, berarti tidak balance, terjadi yang namanya kesalahan. Oke, ada 3 tadi ya, pada saat memposting, pada saat saldo akun, kesalahan dalam saldo akun, atau kesalahan menyiapkan neraca saldonya. Selalu ingat itu ya nak ya. Nah, oke, lanjut. Nah, di sini contoh ada buku besar atau posting buku besar, akun yang dinamakan akun kasnya. Ini dia. Oke, di sini ingatkan kas ada nomornya, nomor untuk kasnya yaitu 11. Nah, di sini ada 7 transaksi dimulai dari tanggal 1 sampai di tanggal 30 bulan 11 tahun 2011. Nah, referensinya jelas jurnal umum halaman pertama ya, dari jurnal umum halaman pertama dipostinglah dia akun kas tersebut. Nah, perhatikan. Nah, di tanggal 1 debitnya sebesar 10 juta. Ya, buat langsung saldo debitnya 10 juta. Nah, di tanggal 5 ada lawannya. Oke, sebesar berapa? Di kredit 2 juta. Ingat, debit udah ke kredit terjadi pengurangan, atau kredit ke debit terjadi yang namanya pengurangan. Udah. Nah, ini semua terjadi yang namanya kurang. Nah, sementara debit ke debit atau kredit ke kredit, udah, selalu ingat ya rumus ini ya nak ya, terjadi yang namanya penambahan. Udah. Oke, ini untuk menghitung yang berada di dalam saldo tersebut. Dan ingat, debit ke kredit udah dimasukkan ke debit nanti. Nah, kredit ke debit dimasukkan ke kredit. Udah. Kalau debit ke debit berarti dimasukkan ke debit. Nah, kredit ke kredit maka dimasukkan ke kredit dia. Oke. Nah, kita masukkan. Ini kredit tanggal 5 kredit 2 juta. Saldo terakhir itu di tanggal 1 10 juta. Ingat, ini udah debit ke kredit. Ini debit ke kredit pengurangan. Nah, berarti 10 kurang 2. 2 juta berarti 8 juta. Dimasukkan kemana? Ke debit. Saldonya debit. Udah sebesar 8 juta. Tanggal 10. Ada lagi debit. Udah. Ingat, debit ke debit. Berarti penambahan. Dimasukkan kemana? Ke debit. Berarti 8 juta. Ini. Udah. Ditambah 10 juta. Dapatnya hasilnya adalah 18 juta. Oke, masuk tanggal 15. Terjadi transaksinya di sebelah kredit. Nah, berarti saldo terakhir di sebelah debit. Berarti pengurangan 18 kurang 200 berarti 17 juta 800. Ini saldo terakhirnya di tanggal 15. Masuk tanggal 20. Nah, ini tanggal 20. Dah berada di kredit lagi penjumlahnya. Berarti pengurangan dong. 17 juta 800 kurang 500 ribu berarti 17 juta 300. Tanggal 30. Kredit juga. Angkanya diletakkan di kredit. Berarti 17 juta kurang 300 berarti 17 juta 300 dikurang 100. Udah pengurangan ya. Dapatnya 16 juta 300. Oke. Saldo terakhir itu di tanggal 30 bulan 11 itu sebesar 16 juta 300 berada di sisi debit. Ada lagi? Ada. Dah. Nah, ada lagi dia di tanggal 30. Nah, itu di sini dia itu sebesar 5 juta. Udah. Saldo terakhir tadi di sisi debit ya kan? Nah, udah, karena di sisi debit terakhir 16 juta tambah 16 juta 300 ditambah 5 juta, maka saldonya adalah 21 juta 300. Oke, ini untuk ledger kas. Inilah saldo terakhir di tanggal 30 ini. 21 juta 300 yang berada di sisi debitnya. Udah, yang berada di sisi debit. Inilah dia. Nah, oke, nah ini apa?
ini adalah kolom yang dinamakan neraca. Oke. Nah, inilah dinamakan kolom neraca. Ingat, di sini nomor akunnya ini dia. Pindahkan ke sini. Nah, kasnya buat ke nama akunnya. Udah, di sini debit. Oke, karena dia terakhir saldonya 21.300 berada di sebelah debit. Masukkan 21.300 di sebelah debit. Nah, di sini adalah masukkan lagi totalnya 21.300. Oke, selesai untuk akun kas. Selesai. Karena hanya ledger kas yang di posting ke buku besar, maka udah neraca saldonya hanya berada di akun kas. Di sini kosong. Selesai. Selesai untuk kasnya. Nah, kalau ada lagi ledgernya itu adalah di akun selanjutnya, maka masukkan di neraca saldo itu nomor akun yang mau buat ke dalam neracanya. Paham? Oke, kita contohkan, Ibu contohkan satu lagi itu adalah ini. Oh, ini yang tadi Ibu bilang ya. Ibu contohkan utang usaha. Nah, utang usaha tetap ini dia. Ini postingan, udah. Hanya satu transaksi di tanggal 30. Udah, tanggal 30 debit, saldonya debit 5 juta. Nah, ini tinggal gampang, tinggal masukkan saja dia. Nomor akun ini berada di sini. Oke, ini turunkan ke bawah. Nah, ini turunkan ke bawah nama akunnya. Dah, dan ini turunkan ke bawah. Karena saldonya debit tinggal turunkan ke bawah, totalnya buat 5 juta. Selesai. Selesai. Inilah dia. Simple kan? Oke. Nah, oke, selanjutnya nah, kita masuk ke mana? Inilah dia contoh yang Ibu bilang neraca saldonya. Ingat ya, Ibu udah bilang ini harus yang dinamakan balance. Dah, kalau dia tidak balance, dah antara debit dan kredit ini, maka terjadi kesalahan. Nah, kesalahannya udah Ibu sebutkan, ada 3 dia. Pada saat kapan dia? Pada saat yang namanya posting. Dah, maksudnya di sini jumlah yang dimasukkan ke suatu akun udah salah. Maksudnya debit diposting ke kredit, kredit diposting ke debit. Nah, itu membuat sebuah kesalahan dalam pempostingan. Yang kedua, kesalahan dalam soal akun. Dah. Nah, kesalahan menghitung saldo. Saldonya dimasukkan ke dalam akun yang salah. Oke? Itu yang kamu lakukan selalu, Nak. Ingat ya. Yang ketiga, kesalahan menyiapkan neraca saldo. Nah, kesalahan penjumlahan kolom, kesalahan dalam mencatat angka-angka ke neraca saldo. Saldo dimasukkan ke kolom yang salah satunya atau dilupa dicatat. Oke? Lupa kamu mencatatnya. Itu terjadi dalam kesalahan menyiapkan neraca saldonya. Nah, itu semua kesalahan yang terjadi. Udah? Nah, makanya hati-hati di dalam membuat ayat jurnal, dalam memposting, ataupun dalam memasukkan ke neraca saldonya, atau dalam menghitung. Nah, mendeteksi kesalahan yang menyebabkan neraca saldo menjadi tidak seimbang mutlak dilakukan. Udah? Karena apabila neraca saldo tidak sampai ditemukan, maka otomatis udah proses akuntansi berikutnya atau sampai ke laporan keuangan atau sebelum ke laporan keuangan ke jurnal penyelesaian tidak akan bisa dilanjutkan. Nah, kalau mau dilanjutkan, berarti kamu harus menemukan kesalahan-kesalahan tersebut. Itu dia. Nah, bagaimana mendeteksi yang namanya biasanya terjadi? Nah, terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk menelusuri kesalahan dalam proses penyusunan neraca saldo sehingga menyebabkan neraca saldo itu tidak balance atau tidak seimbang. Nah, apa dia langkah-langkahnya? Ini dia langkah-langkahnya. Oke? Nah, Ibu buat langkah-langkahnya ya. Nih. Ada beberapa langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama di sini itu adalah
periksa kebenarannya. Udah, periksa kebenarannya. Ini kesalahan kamu juga ya nak yang sering terjadi. Periksa kebenaran penjumlahan kolom-kolom. Udah, kolom apa dia? Kolom debit kredit. Nah, neraca saldo dengan cara melakukan penjumlahan ulang. Ini dia. Udah, yang kedua bandingkan nama akun di neraca saldo dengan yang namanya akun yang ada di buku besar untuk memeriksa apakah tidak ada akun yang terlewat dimasukkan ke dalam neraca saldo. Yang ketiga, periksalah kebenaran penjumlahan antara debit dan kredit dan selisihnya untuk setiap akun besarnya. Nah, yang keempat, bandingkan angka ya yang ada di akun dan di neraca saldo dengan hati-hati. Nah, ingat bandingkan angka yang ada di akun dan di neraca saldo dengan hati-hati. Jangan asal masukkan. Itu maksudnya. Yang kelima, bila semua langkah di atas sudah dilakukan dan hasilnya memang menunjukkan kebenaran, maka langkah terakhir itu adalah memeriksa. Memeriksa apa? Yang ibu bilang kolom jumlah debit. Itu totalkan dia jumlah debitnya, totalkan jumlah kreditnya. Nah, pada ayat jurnal yang telah dibuat. Oke, kamu lihat misalkan 28 juta, debit 28 juta kredit, berarti otomatis neraca saldo kamu benar. Itulah dia langkah-langkahnya. Oke? Nah, paham sampai di sini? Nah, oke, kalau paham sebenarnya gampang saja, hanya memang perlu ketelitian, fokus dalam yang namanya menganalisis transaksi jurnal, baru masuk ke buku besar postingannya. Kamu harus itu, harus yang namanya perlu teliti dan ingat selalu yang ibu bilang, rumus-rumus yang udah ibu berikan, maka kamu akan bisa masuk ke tahap neraca saldo ini, nak. Oke? Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita dan tugas kamu selanjutnya ibu kasih itu adalah kan kamu sudah yang namanya posting ke buku besar dan perhatikan ya nak ya, postingan kamu itu udah ibu nilai ada beberapa yang salah. Nah, teliti lagi ya nak ya, teliti. Nah, setelah udah kamu teliti atau kamu buat, masukkanlah itu ke neraca saldomu. Masukkan ke neraca saldo. Buat dia ke neraca saldonya. Bagi yang sudah benar, buku besarnya tinggal masukkan ke neraca saldonya. Oke? Nah, ibu tunggu tugas kamu dan kamu ibu harapkan semua mengerjakannya. Oke, karena tidak ada yang sulit sebenarnya kalau memang betul-betul mau berusaha. Oke, sampai di sini dulu. Ibu harap kamu selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajarnya. Oke, anak-anakku semuanya, selamat pagi.